Assalamualaikum. Hari ini kami mau ngajak di Borobudur. Dari Jogja ke Candi itu lebih kurang 1 jam perjalanan, abang ya. Jadi udah masuk di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Risa Vlog. Hari ini kita akan ekspor kunjungan kita ke Candi Borobudur yang terletak di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini sebelum kita masuk diwajibkan dulu untuk membeli tiket. Untuk pembelian tiket ini bisa dilakukan dengan online. Nah, ini dia suasana di depan pendopo. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mama Risa lagi di Candi Borobudur. Jadi menunggu jadwal naik ke atas jam 13.30. Kita sudah beli tiket. Pokoknya penuh dengan keseruan. Oke, kita sekarang masih jalan-jalan di Pendopo, ya. Jadi kita menunggu untuk naik ke atas ke candi. Kita diberikan kebebasan untuk lihat-lihat sekeliling pendopo Candi Borobudur. Kita sempatkan untuk jalan-jalan Borobudur. Dari Jogja ke Borobudur kurang 1 jam. Kita perjalanan, jadi kita menunggu naik. Kita menunggu dulu untuk beristirahat di Borobudur. Jadi terus bisa selesai. Oke guys, sekarang saatnya kita mengambil aksesoris dulu yang diberikan oleh petugas. Antara lain ada sendal yang digunakan untuk mendaki ke puncak candi, kemudian gelang dan juga tas. Jadi sini ruang tunggunya nih, guys. Sahabat Risa, untuk kunjungan ke candi ini masing-masing akan dibagi per kelompok. Nanti setiap kelompok akan dipandu oleh seorang pemandu atau istilah di sini disebut dengan guide. Kenalkan, nama saya Nike. Nanti saya akan memandu Bapak dari grup Mas Mbak selama berada di area candi ya. Nah, nanti dari sini sampai ke candi ini kurang lebih kita jalan 200 meteran, 10 menit kurang lebih ya. Sandal sudah dipakai semuanya. Ini sudah mulai menuju candi. Guys, di depan kita di jalan guys. Terus ya, perjalanan kami dari mana? Oke, kita menuju ke candi ini lebih kurang menempuh perjalanan 10 menit. Ini pemandu kita dengan Mbak siapa, Mbak? Mbak Niken. Mbak Niken. Ini pemandu. Nomor kita 35. Iya. Ngobrol sebentar, Mbak Niken. Ya boleh. Untuk naik ke atas itu berapa tangga sih? 150 tangga. 150 Kalau sampai tangga. pelataran yang atas Iya. itu 61 tangga. Nanti bisa dihitung. Wah. Tapi Tangganya. kalau kita rame-rame nggak terasa begitu Iya. capek ya? Terus nanti kita berhenti dulu, cerita dulu, nggak langsung ke 150 enggak. Enggak gitu ya. Capek nanti. Terus stupanya ini berapa buah ini, Mbak? Ada 73. 73. Itu plus yang besar satu, nanti kita cerita semua di atas Iya. lengkapnya. Oke, gimana keseruannya, kita lanjut terus ya. Oke, sip. Ya, kita sebelum naik ke atas kita kumpul dulu sini untuk menambah energi kita di sini ya, Mbak ya. Nah, kita Kita briefing istirahat dulu sebentar. Ya, sebelum briefing. naik ke atas. Oke, jadi selamat siang Bapak Ibu. Nanti kita naik tangganya ini ya. Kurang lebih ada 61 sampai pelataran, kemudian 150 sampai puncak ya. Nah, nanti selama di atas candi kunjungan kita dibatasi kurang lebih 1 jam. Nah, kenapa kok harus dibatasi 1 jam? Karena pengunjungnya dalam satu hari itu cuma 1.200 orang saja. Itu masih dibagi menjadi 150 orang per jam. Jadi kalau misalnya yang di atas itu sudah 150, maka yang di bawah nunggu dulu, ada yang turun baru bisa naik. Makanya tadi Bapak Ibu Mas Mbak nunggunya di pintu depan tadi ya, ada tempat duduk tadi. Nah, kemudian kenapa kok harus dibatasi? Kan dulu kan bebas ya, enak sekali mau naik ke atas, itu nggak ada peraturan yang aneh-aneh ya. Nah, sekarang mungkin ini ada yang pakai sandal juga ini untuk meminimalisir pengikisan batu candi. Karena ternyata sudah mulai rusak ini batunya ya. Kemudian kenapa kok dibatasi? Karena sudah mulai turun. Nah, dulu kan bebas sampai 50.000 pengunjung dalam satu hari, bayangkan. Nah, itu kan sangat membuat candi ini jadi lebih cepat untuk penurunannya. Nah, itu terjadi 0,75 mili dalam waktu 1 tahun.
rata-rata ya. Nah itu bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Nah kemudian nanti selama di atas candi kita tidak diperbolehkan untuk menyentuh dinding-dinding relief. Kenapa? Karena ternyata tangan kita ini keringatnya mengandung asam yang sangat tinggi, itu dikhawatirkan dia akan mempercepat kelamukan batin. Kemudian dilarang untuk memanjat dinding-dinding candi, dilarang untuk memanjat stupa, terus memasukkan tangan ke dalam stupa, duduk-duduk di area stupa, itu juga tidak diperbolehkan ya. Kita kembali ke 1200 tahun yang lalu, area ini di bawah tangga ini adalah danau yang sangat besar di sini. Ya, danaunya dikelilingi oleh gunung-gunung yang sangat tinggi. Di sebelah timur itu ada 2 gunung, yaitu Merapi dan Merbabu, yang kurang lebih tingginya 3000 meteran. Kemudian di sebelah utara dan barat ada Gunung Sumbing dan Sindoro, itu kurang lebih juga 3000 meteran. Di sebelah selatan itu memanjang pegunungan Menoreh ya. Di tengahnya danau, lah di tengah danau itu ada. Kita lanjut naik nih ke candi. Saya dulu depan. Ini kecil dong. Itu terlihat Gunung Merapi di sana. Gunung Merapi aktif. Oke, kita lanjut naik tangga. Sambil istirahat, sambil kita cerita, nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Oke, jadi Bapak Ibu, Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia ya. Dibangunnya pada abad ke-8 1200 tahun yang lalu oleh Raja Samaratungga dari dinasti atau warisan Sailendra. Nah, kemudian nama dari candi ini sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu biara dan beduhur. Untuk biara itu artinya adalah candi, beduhur itu di atas bukit. Jadi Candi Borobudur adalah candi yang berada di atas bukit. Nah kemudian di sini pada tahun 1006 itu terjadi yang namanya Mahapralaya cerita yang tadinya gunung Merapi meletus, kemudian terjadi gempa bumi yang sangat besar. Nah candi ini rusak, banyak orang yang meninggal. Kemudian orang-orang yang selamat semuanya pindah ke area timur karena pada waktu itu terjadi pergeseran politik pindah ke arah Jawa Timur dan tempat ini ditinggalkan kurang lebih selama 800 tahun. Nah 800 tahun kemudian orang-orang dari Sumatera mulai berdatangan ke sini yang pada saat itu mereka juga membawa serta ajaran Islam. Oleh sebab itu sebagian besar penduduk Pulau Jawa ini dihuni oleh orang Islam. Nah setelahnya kita masuk ke masa penemuan. Pada waktu itu tahun 1814 kalau masih ingat Indonesia pernah dalam jajahan Inggris selama kurang lebihnya 5 tahun. Nah gubernurnya yang bernama Raffles ini kan mendengar berita kalau di barat Pulau Jawa ini terdapat candi yang sangat besar. Tapi ketika dia datang ke sini dia tidak melihat candi ini masih dalam kondisi utuh. Jadi saat itu semuanya sudah tertutupi oleh abu gunung vulkanik dan ditumbuhi oleh pohon-pohon yang sangat besar di sekitarnya. Kemudian Raffles segera menyuruh orang untuk membersihkan candi ini. Tapi ternyata Raffles sendiri ini pun tinggal di Jawa tidak lama. Dia kemudian pindah ke Malaka dan mendirikan negara baru yaitu Singapura. Nah baru Indonesia berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Nah pemerintah Hindia Belanda inilah yang akhirnya merenovasi candi ini untuk yang pertama kalinya, yaitu pada tahun 1907 sampai 1911 selama kurang lebihnya 4 tahun. Tapi sayang sekali setelah renovasi yang pertama tidak dilakukan pemeliharaan. Akhirnya ini dinding-dinding pada miring semuanya, lantai bergelombang masuk ke dalam, dan ketika turun hujan, air hujan ini mengalir melalui sela-sela batu yang langsung turun ke tanah menyebabkan penurunan tanah. Otomatis candinya juga ikut turun. Akhirnya pemerintah Indonesia dengan bantuan UNESCO melakukan renovasi yang kedua, yaitu pada tahun 1973 sampai 83 selama kurang lebihnya 10 tahun pada masa Pak Soeharto. Nah barulah jadi bangunan seperti ini ya. Nah kemudian untuk luasan dari bangunan candinya saja dihitung dari yang bangunan paling bawah ya, itu adalah 123 meter tapi dia persegi. 123, 123, 123 yang sini juga sama. Di paling bawah itu sebenarnya ada 160 panel relief seperti ini. Tapi sekarang sebagian besar tidak bisa kita lihat karena sudah tertutupi oleh batu tambahan. Nah kenapa kok ditutupi oleh batu tambahan? Tambah batu tambahan tersebut untuk mensupport supaya tidak longsor. Nah kemudian mulai dari lantai kedua sampai ke 6 dinamakan. Nah total jumlah batunya ini ada 2 juta blok batu.
Jadi satu blok ini total batu. Nah, kemudian untuk relief yang di sini ini warnanya kok sekarang menjadi kekuningan. Ini dulu dicat ya. Dicat untuk ambil foto, makanya kekuningan seperti ini. Nah, untuk warna aslinya itu seperti ini. Nah, kalau kita lihat juga ada perbedaan ya. Hitam sama kuning. Nah, betul. Ada yang ini putih, ada yang kecoklatan. Nah, kemudian ada yang kehitaman seperti ini. Sebentar. Oke, maju sini boleh. Nah, jadi untuk warna batunya sendiri, untuk jenisnya sama, andesit. Yang membedakan warna ini adalah suhu ketika batuan tersebut mengeras. Contohnya ketika gunung berapi meletus mengeluarkan lava. Nah, ketika lava tersebut mengeras di suhu yang panas, maka pH tinggi, warna akan cerah. Batu baru tidak boleh dipahat untuk menjaga keasliannya, jadi tetap dibiarkan apa adanya seperti ini ya. Kemudian untuk patung-patung Buddha yang tidak ada kepalanya ya, nanti ada kalau kita lihat itu. Jadi kita punya 504 buah patung Buddha. Itu menyimbolkan kalau Siddhartha Gautama pernah lahir atau reinkarnasi sebanyak 504 kali. Tapi separohnya itu nggak ada kepalanya. Jadi 250-an. Karena dulu waktu terjadi gempa bumi mereka kan jatuh patah. Naik lagi kita ini menunjuk ya betul, pojok kiri. pojok kiri. Wah. Antri di situ bagus tuh tadi situ. Halo guys, kita sudah di atas Candi Borobudur hari ini. Oh, nggak bisa terbayangkan. Rupanya indah sekali di atas. Jarak dekat ini guys, stupanya kondisinya saat ini seperti ini. Kalau kita lihat dari dekat ya, jadi jumlah stupa ini ada 73 stupa, tanpa satu yang besar ini. Ini stupanya induk. Jadi stupanya ada yang berbentuk ketupat. Ini ya yang berbentuk seperti lubangnya itu 4 persegi. Sudah di atas. Oke sahabat Risa, sampai di sini dulu kunjungan kita ke Candi Borobudur. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jika bermanfaat video ini, tolong di komen, like, share, dan subscribe. Terima kasih. Belok terus ke sana. Lurus.